Esok harinya, Wang mendapatkan layanan spa yang mantap dari seorang wanita seksoi, di mana setelah Wang menyuruhnya untuk berhenti, si wanita merasa kalau Wang belum puas dengan pelayanannya. Jadi dia mulai menggoda-goda Wang, yang dibalas dia kalau apa yang mereka lakukan sekarang ini adalah ilegal di negara mereka, yang membuat si wanita ketawa mendengarnya. Ketika dia terus menggodanya, datang si Aju ke dalam ruangan, dan dia pun menjadi kaget ketika mengira mereka berdua lagi. Akhirnya, mereka melihat duit 1 miliar yuan yang mantap itu secara langsung, dan mereka pun langsung mau pingsan melihatnya. Di malamnya, Wang mau membakar semua duitnya, tapi karena koreknya gak mau menyala, dia mau meminjam korek ke seorang bapak. Ternyata si bapak itu adalah kakek keduanya, yang mau membakar duitnya lebih banyak lagi untuk Wang, dan akhirnya dia pun ketawa. Film dimulai dengan seorang pria bernama Wang, yang sekarang udah berumur 37 tahun, dan berprofesi sebagai kiper di tim lokal yang cupu, di sebuah kota yang dia tinggali. Dia lagi berbicara dengan seorang bos bernama Mr. Jin, tentang sebuah pekerjaan mantap yang akan dilakukan. Mr. Jin mengaku tahu banyak tentang Wang, yang udah bermain sepak bola selama 20 tahun, dengan gaji yang pas-pasan. Karena pernah kena hukuman gak boleh bermain sepak bola pria, dia bahkan rela sampai bermain sepak bola wanita, sampai menjadi model tanpa sehelai benang demi bisa mendapatkan duit. Sekarang Mr. Jin mau menunjukkan sesuatu, yaitu banyak tumpukan duit mantap senilai 200.000 yuan yang dia udah siapkan, atau sekitar 400 jutaan rupiah. Dan Wang pun langsung teralihkan perhatiannya. Mr. Jin mau menyuap Wang supaya tim bolanya bisa menang, yaitu dengan membiarkan kebobolan 3 gol. Ini membuat Wang menjadi berat hati untuk melakukannya, karena dia disuruh pilih untuk merelakan kehormatan timnya, atau mendapatkan duit 200.000 yuan itu. Tapi setelah beberapa saat memikirkannya, dia pun memutuskan untuk menolak tawaran duit mantap itu. Namun meskipun udah menolaknya, gawangnya tetap berhasil kebobolan sampai 5 gol, dan akhirnya Mr. Jin pun ketawa. Ini membuat supporter timnya pada marah, menganggap Wang udah disuap sama mafia bola, yang membuat pelatihnya juga ikutan marah-marah. Tapi tim lawan menjadi senang akan hasilnya berkat Wang, sehingga dia pun dilempar-lempar ke atas sebagai bentuk perayaan. Esok harinya, ada sahabat Wang yang bernama Qiang Suang, yang lagi pergi ke unit apartemennya Wang setelah HP-nya gak diangkat-angkat. Awalnya dia menduga kalau Wang mau melakukan hal yang gak terpikirkan setelah difitnah-fitnah. Namun setelah Qiang Suang memasuki unitnya, ternyata Wang cuma membetulkan bohlam lampunya aja. Sebagai sahabat, Qiang Suang berusaha menyemangati Wang dengan meyakinkannya kalau si pelatih gak akan memecatnya. Tapi setelah memastikannya dengan bertemu langsung dengan si pelatih, ternyata dia memutuskan untuk memecat Wang karena suap itu, dan sekarang posisinya udah diganti sama seekor dogi. Ini membuat sahabatnya menjadi kesal, jadi dia berkeinginan mau berhenti, yang dengan gampang disetujui si pelatih, dan akhirnya mereka berdua pun sama-sama galau. Ketika mereka berhenti di lampu lalu lintas yang lagi merah, ada eek burung yang jatuh di kaca mobil mereka, menganggap kalau itu adalah tanda keberuntungan. Tapi ternyata bukan, karena ada seorang pria ngeselin yang tiba-tiba datang, dan berpura-pura mengalami kecelakaan gara-gara ditabrak mobil mereka, sebelum dia meminta ganti rugi senilai 800 yuan. Merasa kesal akan pura-puranya, Wang dan sahabatnya pun menghajar pria itu, sampai akhirnya ada seorang cewek yang melihat kejadian itu, dan langsung merekam dengan HP-nya biar viral. Meskipun Wang dan sahabatnya udah bilang kalau pria itu pemeras, orang-orang tetap lebih percaya sama si pria, apalagi melihat aktingnya yang sangat bagus. Alhasil semua orang pada menyoraki Wang dan sahabatnya untuk dipenjara, dan akhirnya mereka pun beneran dipenjara. Namun gak lama setelah itu, datang seorang polisi untuk memberitahu kalau ada orang yang udah membayar duit dendanya, yang ternyata orang itu adalah Mr. Jin. Setelah terbebas, Mr. Jin mengungkapkan kalau dia sebenarnya bukan pemilik sebuah tim bola, tapi itu cuma sebuah ujian buat Wang aja. Selanjutnya Mr. Jin menyuruh Wang untuk bersiap-siap, karena sebentar lagi dia akan menjadi orang yang mantap, dimulai dengan pergi ke sebuah perusahaan asuransi besar yang kaya. Namun cuma Wang aja yang boleh masuk lebih dalam, sementara sahabatnya ditahan sama satpam. Wang kemudian bertemu dengan kedua petinggi dari perusahaan itu di sebuah ruangan besar, di mana Mr. Jin memulai pembahasan tentang kakeknya yang mempunyai adik atau sebutannya kakek kedua, tapi si kakek kedua udah meninggal beberapa bulan yang lalu, yang baru diketahui Wang.
Setelah Mr. Jin mengungkapkan kalau kakek keduanya adalah seorang konglomeratnya asuransi, Wang pun menjadi kaget ketika dia disebut-sebut sebagai pewaris tunggal dari kakek keduanya itu. Namun Wang disuruh jangan senang dulu, karena ada wasiat dalam bentuk video yang harus dia lihat. Si kakek menyuruh Wang untuk menghabiskan 1 miliar yuan dalam sebulan, atau sekitar 2 triliun rupiah. Dan jika dia sanggup melakukannya, dia bisa mewarisi 30 miliar yuan miliknya, atau sekitar 60 triliun rupiah. Tapi tentu aja ada persyaratannya, yaitu 1, Wang harus menghabiskan duitnya secara legal di kota ini aja, gak boleh di kota lain. Dan dalam sebulan kemudian, gak boleh ada aset kekayaan yang tersisa. 2, gak boleh memberi hadiah, dan gak boleh menyumbang, jadi Wang harus menghabiskan sendiri setiap duitnya. 3, Wang gak boleh menyewa lebih dari 100 orang untuk melakukan suruhan darinya. 4, Wang gak boleh menghancurkan barang-barang berharga yang dibeli, dan gak boleh menawar harga melebihi harga tertinggi di pasaran. Terakhir, Wang tentu aja gak boleh bilang ke siapapun tentang game ini. Setelah menjelaskan peraturannya, si kakek memberi 2 pilihan untuk Wang, yaitu antara mengambil 10 juta yuan, lalu pergi dan anggap aja seolah gak terjadi apa-apa. Atau Wang bisa mendapatkan duit yang sangat-sangat mantap, yaitu 30 miliar yuan. Tapi kalau Wang gagal dalam tantangan ini, dia gak bakal mendapatkan apa-apa. Setelah terdiam beberapa saat, Wang bertanya bagaimana kalau misalkan dia gak menerima tantangannya, yang dijawab Mr. Jin kalau nasib duit 30 miliar yuannya akan diurus sama kedua petinggi perusahaan. Merasa gak rela akan itu, Wang pun memutuskan untuk menerima tantangan menghabiskan 1 miliar yuannya, merasa tergiur dengan duit 30 miliar itu yang akan mengubah nasibnya. Mr. Jin lalu memberitahu kalau dia akan terus mengawasi Wang, dan menunjuk seorang akuntan dari perusahaan ini untuk terus melacak pembelanjaannya. Tapi dia memperingatkan kalau macam-macam memberitahu si akuntan itu tentang tantangan ini, atau mencoba menyuapnya, Wang bakal kehilangan hak atas warisannya, alias game over. Gak lama setelah itu datang si akuntan, yang ternyata dia adalah si cewek yang pernah videoin Wang di jalanan sebelumnya, yang bernama Xiaju. Ini membuat mereka berdua menjadi kesal. Jadi Xiaju mau langsung mundur dari tugas ini, yang dibalas Mr. Jin kalau dia gak boleh melakukannya, beralasan kalau mereka gak punya hak untuk memilih klien mereka. Oleh karena itu Wang bertanya sebaliknya apakah klien mempunyai hak memilih stafnya sendiri, yang dijawab boleh sama Mr. Jin. Dan akhirnya dia pun memilih Xiaju, yang membuat dia merasa bakal dikerjain. Mr. Jin kemudian mengajak Wang untuk melihat langsung duit 1 miliar yuan itu, dan setelah Qiang Suang mengetahui kalau sahabatnya bakal dapat duit segede itu, dia pun. Akhirnya, mereka melihat duit 1 miliar yuan yang mantap itu secara langsung, dan mereka pun langsung mau pingsan melihatnya. Mereka kemudian membawa duit itu sambil teriak-teriak kesenangan, yang membuat satpam di sana mau mencegah mereka. Tapi setelah diberitahu kalau mereka itu adalah klien besar, si satpam pun merasa bersalah ketika Wang bilang, "Lancang sekali kau." Dia lalu bertanya tentang apa yang bisa dilakukan si satpam, dan setelah Wang merasa pas akan kriterianya, dia pun merekrutnya untuk menjadi pengawalnya dengan Dia juga menyuruh semua teman-temannya untuk ikut, yang sontak membuat si satpam dan teman-temannya menjadi tergirang-girang. Wang dan sahabatnya kemudian pergi kembali ke tempat latihan tim bolanya, di mana Wang mau menyewa mereka untuk menjadi pendukungnya. Ini membuat si pelatih ketawa akan kehadiran mereka berdua, dan ketawanya menjadi bertambah, ketika Wang mengaku kalau dia ini udah menjadi miliarder. Tapi Wang menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan unek-uneknya, kalau si pelatih udah mengasingkannya, dan sekarang dia gak perlu bersembunyi lagi. Dia juga akan mengundang tim hebat untuk bermain bersama mereka, dan bertanding beneran dengan mereka. Alhasil si pelatih mau mengasih duit ke Wang untuk memeriksa otaknya, namun setelah dia menyuruh sebuah alat berat untuk mendekat, ternyata alat berat itu membawa banyak duit, dan akhirnya si pelatih pun langsung lemas. Setelah berhasil mengajak tim bolanya, Wang dan kawan-kawan kemudian bersenang-senang dengan menggunakan mobil-mobil mantap yang Wang udah sewa. Di tengah seneng-seneng, Wang menggunakan kesempatan ini untuk meledek Xiaju, terutama tentang dia yang gak bakal dapat pacar kalau terus-terusan cemberut. Tapi dia mengaku udah punya pacar yang cuma orang biasa, dan gas kayak Wang, namun dia adalah salah satu pemuda hebat di kota ini.
Ini membuat Wang menjadi tertarik untuk menyewanya dan menyuruhnya melakukan sesuatu sesuai kemampuannya, yang dibalas Xia Zhu kalau Wang berpikir duit itu bisa menghilangkan kesedihan, tapi Xia Zhu merasa yakin kalau pacarnya gak akan tergoda. Setibanya di sebuah hotel yang sangat megah, Wang dan kawan-kawan menjadi terkagum-kagum melihatnya, mengetahui kalau hotel ini terkenal mehong punya. Ketika seorang manajer datang mendekati mereka, Wang bilang kalau dia mau mengajak teman-temannya untuk makan-makan, dan mau menyewa seluruh hotel ini untuk menjadi tempat penginapan mereka selama sebulan. Si manajer pun mentertawakan Wang, karena biayanya adalah 200.000 yuan per hari, berpikir kalau Wang gak punya duitnya. Awalnya Wang hitung-hitung dulu untuk berbagai macam hal lainnya, tapi pada akhirnya dia gak mau ambil pusing, dan rela mau membayar sampai 20 juta selama sebulan. Ini membuat si manajer sempat terdiam, sebelum akhirnya dia pun mempersilahkan mereka untuk menikmati hotel mantapnya. Mulailah Wang dan kawan-kawan makan-makan yang enak, yang dikomentari si pelatih kalau dia tahu Wang yang pernah miskin terlalu lama. Namun sekarang dia memiliki pola pikir OKB atau orang kaya baru, jadi dia mau hambur-hamburin duitnya untuk pamer. Wang kemudian mau mengumumkan sesuatu, yaitu dia mau bikin perusahaan investasi baru, bertujuan untuk berinvestasi pada impian orang yang belum terwujud di dunia ini. CEO-nya adalah sahabat dia sendiri si Qiang Xuang, karena Wang mengetahui kalau sahabatnya itu sebenarnya jenius dalam berinvestasi, tapi suka diremehkan sama orang-orang. Ini membuat Qiang Xuang menjadi bahagia, teringat tentang dia yang pernah diledekin, Dogi. Oleh karena itu sekarang dia mau menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya ke orang-orang yang udah meremehkannya, dan menganggapnya kek sampah. Setelah membahagiakan sahabatnya, Wang melakukan potong rambut dengan biaya fantastis di esok harinya, dan mendengar kabar kalau tim bola yang hebat itu udah menerima tawarannya untuk melakukan pertandingan bola nanti. Namun Xia Zhu mulai heran dengan duit yang dihambur-hamburin Wang, karena dari semua duit yang dihamburin, gak ada satupun yang menjadi milik pribadinya Wang. Maka dari itu Xia Zhu mengingatkan kalau Wang bisa miskin dalam waktu paling lama setengah tahun lagi, jika dilihat dari cara dia menghambur-hamburkan duit. Ini baru disadari Wang, berpikir kalau dia justru harus menghamburkan lebih banyak duit lagi. Xia Zhu lalu memberitahu kalau cowoknya akan datang ke sini, dan akan menjadi pembicara di sebuah seminar dengan tema, jangan pernah jadi budaknya duit, jadi dia mau mengajak Wang untuk menghadirinya. Gak lama setelah itu datang si cowok itu yang bernama Jianan, oleh karena itu Wang langsung mengajaknya untuk minum-minum, tapi ditolak Jianan, beralasan kalau dia gak meminum minuman yang begituan. Mereka lalu membicarakan tentang seminarnya Jianan, di mana dia melihat kalau orang zaman sekarang itu terlalu mendewakan duit. Setelah mengetahui kalau tiketnya gak begitu laris, Wang langsung mengasihnya banyak duit untuk membeli semua tiketnya, kemudian banyak duit lagi untuk seminar-seminar lainnya, dan akhirnya Jianan pun tergiur juga sama banyak duit sambil meminum minuman begituan. Dia lalu memberitahu kalau dia pernah kuliah di jurusan desain halaman di luar negeri, dan melihat kalau tanaman di hotelnya kurang terawat, jadi Wang pun mau menyewanya untuk mengurusi hal itu. Melihat cowoknya yang udah munafik sama duit, Xia Zhu menjadi ngambek, dan akhirnya dia pun mau putus. Wang kemudian pergi ke tempat kantor investasi sahabatnya, di mana dia mau membeli semua saham yang ada, bertujuan untuk merugi sebanyak mungkin. Gak lama setelah itu datang seorang warga yang mau menunjukkan proyeknya, setelah dia tertarik dengan iklan perusahaan investasinya di kota, berharap Wang tertarik untuk berinvestasi ke proyeknya. Meskipun proyeknya kelihatan aneh dan dikabarkan kalau orang itu adalah ODGJ, Wang tetap tertarik untuk berinvestasi ke proyeknya, dan akhirnya si ODGJ pun menjadi senang. Ini membuat Xia Zhu menjadi penasaran dengan tujuan sebenarnya Wang, tapi dia menyebut kalau menyimpan duit terus-terusan bisa bikin orang menjadi sinting gila miring, kalau gak digunakan untuk meraih sebuah impian. Alhasil banyak orang pada meminta bantuannya Wang untuk mewujudkan impian mereka masing-masing, yang membuat Wang menyebut kalau semakin susah impiannya, justru semakin baik, dan akhirnya banyak orang pun pada bergembira akan impian mereka yang akan terwujud. Esok harinya, Wang mendapatkan layanan spa yang mantap dari seorang wanita seksoi, di mana setelah Wang menyuruhnya untuk berhenti, si wanita merasa kalau Wang belum puas dengan pelayanannya. Jadi dia mulai menggoda-goda Wang, yang dibalas dia kalau apa yang mereka lakukan sekarang ini adalah ilegal di negara mereka,
yang membuat si wanita ketawa mendengarnya. Ketika dia terus menggodanya, datang Xiaju ke dalam ruangan, dan dia pun menjadi kaget ketika mengira mereka berdua lagi, sebelum dia memberitahu soal pertemuan untuk Wang. Setelah kejadian salah paham itu, Wang gak mengetahui, kalau ternyata si wanita seksoi itu adalah suruhannya dari para petinggi asuransinya untuk mengetes imannya Wang, yang menjadi salah satu ujiannya Wang untuk mendapatkan warisannya. Wang dan Xiaju kemudian pergi ke bagian taman, di mana Wang disambut layaknya seperti bos sama para mbak pembantu, termasuk Jianan yang udah menjadi tukang kebun. Kemudian ketika Wang mau menggunakan seluruh lapangan golfnya untuk keperluannya, dia bertemu dengan kedua petinggi itu yang kebetulan lagi berada di sana. Namun mereka berdua gak diperbolehkan untuk makan dan minum dalam acara makan siangnya Wang, karena Wang teringat tentang salah satu aturannya, yaitu dia cuma boleh mentraktir orang yang dia sewa aja. Jadi sebagai gantinya, dia mengasih mereka makanan terutama mie instan dari duit dia sendiri. Esok harinya, Wang dikejutkan dengan tepuk tangan dari teman-temannya, karena berkat dia udah berhasil menghasilkan banyak cuan dari hasil investasi-investasinya, mulai dari saham, sampai proyek bodoh dari si ODGJ yang ternyata laku di kota. Ini justru membuat Wang menjadi pusing, karena dia berharap setelah menghambur-hamburkan duit untuk investasi gak jelas, duitnya akan cepat habis dalam sebulan, tapi dia malah dapat cuan dari investasi-investasi itu. Akhirnya dia pusing sepusing-pusingnya, yang membuat semua orang menjadi heran, namun tidak untuk kedua petinggi dari perusahaan asuransinya yang ketawa terbahak-bahak melihat penderitaannya. Di malamnya, Wang mau membakar semua duitnya, tapi karena koreknya gak mau menyala, dia mau meminjam korek ke seorang bapak. Ternyata si bapak itu adalah kakek keduanya, yang mau membakar duitnya lebih banyak lagi untuk Wang, dan akhirnya dia pun ketawa. Namun itu cuma mimpi Wang aja, di mana dia dibangunin sama sahabatnya, dan mendengar sarannya untuk merayakan dengan sesuatu yang mantap dari hasil cuan yang dia dapatkan. Ini membuat Wang mendapatkan ide, yaitu mengajak Xiaju untuk melihat sesuatu yang romantis, yang ternyata itu adalah kembang api yang sangat meriah yang menyala di seluruh kota. Alhasil mata Xiaju menjadi berkaca-kaca, karena kebetulan hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan berharap dia gak akan merayakan ulang tahunnya sendirian lagi. Sekarang harapannya menjadi kenyataan, tapi momen menyenangkan ini gak cuma dia dan Wang aja yang rasakan, yang ternyata banyak orang-orang dari seluruh kota pada turut senang akan momen ini, terutama yang sebelumnya KDRT, sekarang menjadi baikan lagi. Ketika Wang menyanyikan lagu selamat ulang tahun, Xiaju bertanya apakah Wang lagi menggodanya, yang mau gak mau harus dijawab iya sama Wang. Xiaju pun sontak membalas kalau mereka gak boleh berhubungan romantis, memintanya untuk jangan suka sama dia karena dunia mereka berbeda, jadi dia meminta untuk jangan menghamburkan duit lagi demi dia. Sebelum dia pergi, dia menyarankan untuk harus irit dan memakai duitnya di saat yang tepat, yang tentu aja sarannya gak didengar Wang. Esok harinya ketika Xiaju lagi di luar hotel, banyak orang pada ngomongin dia dari belakang, layaknya seperti artis. Ternyata, Wang udah sengaja mempromosikan Xiaju di kota dengan menganggapnya sebagai ceweknya, yang membuat dia menjadi stres. Tapi setelah dia melihat seseorang yang pura-pura mengalami kecelakaan ketika dia berada di taksi, dia menyadari kalau aksi orang itu dari suruhannya Wang, sebagai pertanda kalau dia teringat tentang awal kali mereka bertemu di jalanan. Jadi Xiaju mulai memberikan respon positif ke perasaannya Wang, dengan meminta untuk mengajaknya ke acara konser artis kesukaannya. Alhasil Xiaju menjadi sangat senang akan impiannya yang terwujud, sebelum mereka melanjutkan momen mereka dengan berkencan. Di malamnya ketika lagi berduaan dalam suasana hujan, Wang lagi bobo sambil mengatakan sesuatu yang mengejutkan, yaitu dia bilang kalau Xiaju itu cakep. Tapi Xiaju juga jelas mendengarnya gara-gara lagi dengar lagu, jadi dia mau mendengarnya lagi untuk memastikannya, namun kali ini Wang malah bilang kalau Xiaju itu secakep sisa duitnya, yang membuat dia menjadi ngambek. Sementara itu, kedua petinggi asuransi mulai membeberkan rahasia tujuannya Wang ke Jianan, gara-gara Wang yang memakai banyak media di kota untuk menunjukkan cintanya ke Xiaju. Kedua petinggi mengungkapkan kalau sebenarnya Jianan dan Xiaju itu adalah korban untuk Wang bisa menghambur-hamburkan duitnya, dan mereka meminta Jianan untuk bikin Wang gagal dalam tantangannya. Awalnya Jianan menolaknya karena alasan pendidikannya, tapi setelah dia dikasih lihat jumlah duit yang sangat mantap, raut wajahnya pun langsung berubah, dan akhirnya dia pun lagi-lagi tergiur dengan duit gede. Suatu hari, Wang mendapat kabar kalau sahabatnya gak mau latihan bola lagi,
dan malah menghasilkan cuan lagi yang lebih besar kali ini untuk Wang, yaitu sampai 1 miliar yuan, sama seperti jumlah duit dari awal tantangannya. Ini lagi-lagi membuat Wang menjadi stres sekaligus kesal, jadi dia langsung pergi menjauh dari teman-teman, bertujuan untuk melakukan sesuatu yang drastis. Tujuannya adalah memperkenalkan program asuransi terbarunya ke banyak orang, yaitu asuransi lemak yang menguntungkan bagi orang-orang yang mau diet. Jadi orang cuma akan membayar 1 yuan untuk ikutan asuransi lemaknya, dan pihak asuransi akan memberikan duit 1 yuan per gram lemak. Contohnya, orang kehilangan 1 kilo lemak, maka orang itu akan dapat duit 1000 yuan. Tapi program ini cuma akan berjalan 15 hari aja, oleh karena itu Wang menyarankan ke orang-orang untuk cepat-cepat membakar lemak sebanyak mungkin, agar duitnya Wang bisa cepat habis, yang tentu aja membuat semua orang pada senang. Ini membuat kedua petinggi menjadi marah, menganggap asuransi lemaknya Wang adalah bentuk sumbangan. Namun Mr. Jin melihat kalau Wang belum melanggar aturan, beralasan kalau asuransinya bersifat komersial, dan bukan kejahatan. Mulailah iklan-iklan tentang asuransi lemak itu bermunculan di seluruh kota, sehingga orang-orang pada berbondong-bondong ke tempat asuransi untuk mendaftarkan diri mereka, dan didata berapa berat badan mereka sekarang. Program asuransi ini gak terlepas dari kecurangan, dengan seseorang yang sengaja memasukkan beberapa benda ke dalam pakaian mereka, agar dia bisa lebih cuan. 15 hari kemudian setelah banyak orang pada berusaha melakukan diet, mereka kembali ke tempat asuransi untuk mendapatkan hasil duit yang mereka peroleh, bersamaan dengan duitnya Wang yang semakin dikit dan terus semakin dikit. Dan akhirnya sahabatnya pun menjadi galau akan bisnis investasi miliknya yang bangkrut. Sekarang tiba saatnya untuk pertandingan bola melawan tim hebat yang udah direncanakan sebelumnya, dengan bertempat di stadion bola yang mantap. Tapi ada yang aneh dengan lapangannya yang ada huruf H besar di tengahnya, yang ternyata itu adalah tempat parkir untuk helikopternya Wang, secara eksklusif. Ketika pertandingannya dimulai, tim Wang udah mengetahui kalau tim lawan adalah tim yang udah hebat, jadi tim Wang sengaja melakukan apa aja demi bisa menang, mulai dari memprovokasi pemain bintang agar dia mendapatkan kartu merah, sampai membentuk lingkaran yang berputar untuk mencegah tim lawan mendapatkan bolanya, yang ternyata masih disahkan wasit cara mainnya. Tapi pada akhirnya rencananya gagal, karena setelah itu tim lawan terus menyerang gawangnya Wang, dengan dicegah sama semua teman-temannya Wang, jadinya mereka pun pada kena gebok semua. Sementara itu ketika lagi menonton, Xia Zhu melihat ada Jianan di kejauhan, dan membuatnya keingat kalau ada pengeluaran duit yang belum dia laporkan. Ini membuat Jianan mulai kesal, jadi dia pun membeberkan rahasia sebenarnya di balik Wang menghambur-hamburkan duit, dan memberitahu kalau dia mengejar Xia Zhu itu bukan karena dia menyukainya, tapi cuma memanfaatkannya untuk dia bisa menghamburkan duitnya aja. Alhasil Xia Zhu menjadi sakit hati. Oleh karena itu dia pergi untuk mengadu semua hal tentang Wang ke Mr. Jin, sambil dicegah Jianan dengan mengejarnya, supaya misi terselubungnya untuk mengacaukan Wang tetap berjalan. Di saat itu pertandingan bolanya udah selesai dengan tim Wang yang dibantai sampai 9-0. Namun karena tim lawan gagal mencetak gol sampai 10, tim Wang tetap dinyatakan sebagai pemenang, karena bagaimanapun juga ini pertandingan yang diatur secara eksklusif sama Wang untuk bersenang-senang aja. Setelah pertandingannya selesai, Wang menerima telepon dari Xia Zhu, tapi yang menelponnya bukanlah Xia Zhu sendiri, melainkan seseorang yang mencurigakan yang mengaku udah menangkap ceweknya. Dia meminta Wang untuk membawakan banyak duit jika mau ceweknya bebas. Jadi dia langsung pergi ke tempat kedua petinggi itu, menduga penculikan itu diatur sama mereka berdua. Awalnya mereka bilang gak tahu apa-apa, namun setelah mereka disetrum pakai raket nyamuk, mereka mengaku kalau mereka udah menyuruh Jianan untuk mempermainkan tagihannya Wang. Gak lama setelah itu Wang menerima video call dari si penculik, yang ternyata bukan Jianan penculiknya, melainkan orang lain. Dia menyuruh Wang untuk membawakan sisa duit 10 juta yuannya sebelum jam 6 malam ini, dan memperingatkan untuk jangan macam-macam terutama melapor polisi. Kedua petinggi juga memperingatkan jika Wang mengasih duit ke si penculik, maka akan melanggar peraturan tantangan, jadi Wang cuma boleh pakai duitnya untuk dirinya sendiri. Jika melanggar, maka warisan duit 30 miliarnya akan sirna, karena duit mantap itu cukup untuk membuat orang melupakan semua masalah finansial yang ada di dunia ini, yang akhirnya membuat Wang menjadi pusing antara mau pilih duit atau cewek. Sementara itu di tempat si penculik,
Terungkap kalau si penculik cuma orang yang disuruh Mr. Jin aja, yang mau melihat Wang bagaimana dia mengatasi ujian terakhir ini yang diberikan kakek keduanya. Xia Ju berpikir kalau Wang pasti lebih memilih duit, tapi Mr. Jin membalas kalau duit itu dingin, sedangkan tangan seorang kekasih itu hangat. Mr. Jin kemudian menerima telepon dari Wang yang diminta untuk memberhentikan tantangannya, karena alasan ada orang yang terancam akan habis hidupnya jika Wang gak memberikan duit. Namun Mr. Jin membalas kalau apapun yang terjadi, tantangannya gak bisa dibatalkan, yang membuat Wang menjadi marah-marah. Akhirnya Wang menjadi stres, jadi dia mulai minum-minum sambil karaoke sampai sepuasnya. Setelah jam menunjukkan pukul 6 malam, Mr. Jin dan kawan-kawan mau turun dari bangunan, tapi tepat sebelum itu, ternyata Wang datang menemui mereka dengan membawa duitnya. Dia datang sambil nangis-nangis, menyuruh si penculik untuk melepaskan Xia Ju dan membawa semua duit kotornya. Alhasil Wang diberi tepuk tangan sama teman-teman, dan akhirnya dia pun lulus dari ujian terakhir tantangannya, karena dia yang lebih memilih rasa kemanusiaan daripada duit, seperti yang diharapkan dari kakek keduanya. Mereka kemudian menunjukkan video pesan dari si kakek. Tapi mereka salah memutar rekamannya yang jika Wang gagal dalam tantangannya. Dalam video yang sebenarnya, si kakek bilang kalau Wang pantas menerima warisannya, dan berharap semoga dia berbahagia. Ini membuat Wang bertanya kenapa kakeknya gak mempunyai istri, yang dibalas Mr. Jin kalau sebenarnya dia sendirilah istri dari si kakek, alias dia sengaja udah mengubah jenis kelaminnya. 1 tahun pun berlalu, di mana Wang beserta Xia Ju udah healing setelah traveling keliling dunia, dan ternyata Xia Ju udah mengandung anak pertama mereka. Sekarang mereka mau menyumbang semua sisa warisan duitnya untuk beramal, agar lebih bermanfaat bagi orang yang lebih membutuhkan. Tapi tepat sebelum menandatangani lembaran sumbangannya, tiba-tiba Xia Ju merasa perut besarnya terasa sakit, yang menandakan kalau anak mereka udah mau lahir. Ini membuat mereka keingat kalau mereka belum mempersiapkan apa-apa untuk anak mereka nantinya, jadi Wang mengkoreksi sumbangannya untuk mengalokasikan beberapa duitnya untuk anak mereka, yang tentu aja diperbolehkan sama si ibu pengurus. Namun ternyata koreksinya berlangsung lama, karena Wang dan Xia Ju merinci semua kebutuhan dan keinginan mereka untuk anak mereka dari kecil sampai besar nanti, yang membuat si ibu sampai ketiduran. Alhasil Wang menjadi pusing, berpikir kalau sebaiknya mereka mempunyai anak cewek aja, karena anak cowok lebih menghabiskan banyak duit. Film diakhiri dengan semua rincinya yang beres. Tapi mereka kepikiran lagi bagaimana kalau misalkan mereka mempunyai anak kedua, dan akhirnya si ibu petugas pun pingsan.